Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berbahagia karena Tuhan menyertai kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Marilah kita merenungkan firman Tuhan tentang egaliter atau kesetaraan, agar kita makin merendahkan hati dan menghargai sesama dalam semangat kesetaraan. Kita membaca dari Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rasisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Dalam rasisme, ras tertentu merasa lebih tinggi, lebih superior dari ras yang lainnya. Ras tertentu membuat generalisasi terhadap kelompok ras lainnya. Misalnya, ras tertentu dinilai jahat, buruk, tidak pantas menjadi pemimpin masyarakat. Rasisme membuat orang hanya menghargai kelompok ras atau etnis sendiri. Terhadap ras lain, mereka takut dan kurang menghargai, bahkan menolak bergaul dengan ras tertentu. Rasisme menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, segregasi, dan kekerasan rasial, termasuk genosida. Politisi sering menggunakan isu rasial, seperti anti suku atau ras tertentu untuk memenangkan suara, seperti Hitler zaman Nazi yang membanggakan ras Jerman dan mengeneralisir ras atau suku lain jahat, merugikan lemah seperti Yahudi atau ras atau suku Slavia. Mereka diusir dari Jerman. Masa kini masih terus terjadi rasisme yang benci pada suku atau ras tertentu. Misalnya anti Cina, anti Asia pada awal pandemi COVID-19, anti suku tertentu di Afrika. Anti-rasisme adalah gerakan melawan rasisme dengan tujuan mencapai masyarakat yang egaliter, di mana rakyat tidak menghadapi diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, dan golongan. Di Amerika Serikat, banyak gerakan anti-rasisme. Gerakan anti-rasisme ini pernah berhasil di Amerika Serikat dengan ditetapkan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 yang mengakui kesetaraan warga Amerika Serikat tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, maupun jenis kelaminnya. Martin Luther King Jr. sukses melawan kuatnya tekanan terhadap perjuangan anti-rasisme. Gerakan ini dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan, sehingga bentrok antara aparat dengan demonstran dapat diminimalisir. Martin Luther King Jr. sukses memperjuangkan semangat egaliter karena dia mempunyai mimpi dan mengajak masyarakat lainnya mempunyai mimpi untuk tercapainya masyarakat egaliter. Orang beriman harus mempunyai mimpi agar semangat egaliter atau kesetaraan benar-benar terwujud dalam masyarakat. Mimpi yang diwujudkan dalam pergerakan melawan tindakan rasisme. Pergerakan itu dilakukan dengan damai, tanpa kekerasan, agar aman terkendali. Tidak perlu dendam, sakit hati terhadap tindakan rasisme. Semangat egaliter berarti setiap anggota masyarakat bersifat sama, tidak ada perbedaan derajat. Setiap anggota masyarakat berbagi di wilayah umum, melestarikan cara hidup mandiri tanpa ada perbedaan derajat dan tingkat.
Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menghargai bersamaan derajat. Masyarakat egaliter akan selalu bersikap sosial, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis, dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat. Kesetaraan sosial mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak memilih dan dipilih, mempunyai kebebasan untuk berbicara, tapi bukan menghina, kebebasan berkumpul, beribadah, kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengamanan sosial, serta dalam kewajiban yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, kesetaraan sosial bagi orang yang sakit karena COVID-19 perlu diperjuangkan dengan tidak menyingkirkan atau mengasingkan yang terkena COVID-19, tidak mengasingkan tim medis yang menangani COVID-19, tapi ketat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dalam mewujudkan masyarakat egaliter, dibutuhkan pemimpin egaliter, yaitu seorang pemimpin yang mampu mendudukkan dan memposisikan dirinya sebagai bagian dari rakyat, dan tidak ada sekat antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin yang menghargai perbedaan suku, agama, ras, golongan, bukan pemimpin yang mendukung intoleransi, merendahkan, mengabaikan suku, ras, agama, golongan lain. Semangat egaliter perlu ditanamkan dalam pendidikan karakter sejak usia dini. Semangat egaliter sangat penting dalam menjaga persatuan nasional. Dalam nilai-nilai persatuan Indonesia, ada semangat gotong royong. Ini berarti memperlakukan setiap warga negara secara setara. Tanpa kesetaraan, semangat kesatuan dalam kemajemukan akan sukar dicapai. Dalam masyarakat yang majemuk, kesetaraan adalah syarat penting bagi hidup bernegara sebagai suatu sistem kerjasama sosial. Kerjasama sosial yang baik terjadi di antara pihak-pihak yang setara. Dalam semangat kesetaraan, ada sikap anti kekerasan. Kalau ada kekerasan, berarti mengingkari kesetaraan. Kekerasan fisik dan verbal dalam keluarga, seperti seorang suami memukul istrinya, ini mengingkari kesetaraan gender. Orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, atau kakak melakukan kekerasan terhadap adik, ini juga mengingkari kesetaraan. Orang beragama X menghina agama S. Orang yang menghina langsung dipenjara. Sementara orang beragama S menghina agama X, tapi orang yang menghina tidak dipenjara. Ini berarti penegak hukum mengingkari kesetaraan. Mengingkari atau melanggar kesetaraan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Misalnya, diskriminasi, tebang pilih, marginalisasi, dominasi, hegemonisme, radikalisme, terorisme, intoleransi. Jangan sampai dasar negara kita didominasi oleh satu pandangan hidup atau ajaran moral tertentu yang kemudian yang lain dipinggirkan, dianaktirikan, tidak didengarkan suaranya, bahkan ditolak partisipasinya. Orang beriman belajar berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta memberikan harapan bagi kelompok yang terdiskriminasi. Orang beriman harus menyuarakan pemikiran egaliter, bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan, tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Setiap nyawa manusia yang berbeda suku, ras, golongan adalah berharga di hadapan Tuhan. Reformasi mewariskan pemahaman imamat am orang-orang percaya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Ini berarti menghilangkan perbedaan klerus atau rohaniawan dengan anggota jemaat yang lain, dan menghapus hierarki elit rohaniawan. Semua orang percaya sama dan setara, mempunyai karisma yang berbeda-beda dan pembagian tugas yang berbeda-beda. Di dalam gereja, tidak ada elit yang lebih superior dari anggota jemaat. Inilah gereja yang sejati. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia. Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 ini, juga ada semangat egaliter antara laki-laki dan perempuan. Yesus juga menjelaskan sikap yang salah dari orang seperti Farisi yang merasa diri lebih benar, lebih suci, lebih superior daripada pemungut cukai. Karena itu, orang Farisi memandang rendah pemungut cukai dan orang miskin serta orang sakit. Pemungut cukai dipandang najis, kafir oleh orang Farisi. Lukas 18 ayat 11-12. Pemungut cukai tidak sakit hati terhadap orang Farisi. Ia hanya mengakui dosa dan memohon karunia dari Allah. Pemungut cukai dibenarkan Allah, memperoleh pengampunan dosa dan merasakan damai dari Allah. Lukas 18 ayat 13-14. Bagi Yesus, orang yang direndahkan dan meminta karunia Tuhan, maka akan ditinggikan Tuhan. Inilah semangat egaliter yang harus disuarakan orang beriman, agar tidak merasa lebih superior dalam kesalehan, kerohanian dibanding orang lainnya. Tidak merasa paling berhak masuk surga dibanding orang lainnya. Sikap murid-murid memandang rendah anak-anak karena menganggap anak-anak hanya mengganggu Yesus. Ini juga mengingkari kesetaraan. Padahal dalam kerajaan Allah, di hadapan Allah, anak-anak setara dengan orang dewasa. Dalam kerajaan Allah, hanya ada satu yang paling superior, yaitu Allah. Semua orang percaya, setara di hadapan Allah. Tidak ada orang yang ditinggikan dan masuk kerajaan Allah karena ras, karena suku, karena agama, karena golongan, kesalehan, rajin beribadah, dewasa secara umur, kekayaan, kekuasaan. Hanya orang yang merendahkan diri, mengakui dosa, dan meminta pengampunan dari Tuhan yang boleh masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang rasis, menyombongkan diri karena ras, kesalehan, tidak diterima dalam kerajaan Allah. Orang yang suka mengkafirkan, menajiskan orang lain karena merasa agama, suku, ras, golongan lebih superior, tidak diterima dalam kerajaan Allah. Walaupun orang itu rajin membaca dan mengucapkan ayat-ayat dari kitab suci. Orang yang kecil, yang tidak merendahkan diri, tidak mengakui dosa, dan meminta pengampunan dari Allah, juga tidak diterima dalam kerajaan Allah. Dalam kerendahan hati, biarlah semangat kesetaraan yang diajarkan dalam firman Tuhan mengisi hati nurani kita, dan kita tidak larut dalam ritus-ritus atau seremoni agama, dan tidak merasa superior karena ritus atau seremoni agama. Gereja harus mengalami pembaharuan budi, bukan pembaharuan ritus seremoni yang membuat perasaan lebih unggul dari yang lain. Semangat egaliter atau kesetaraan terbangun dalam gereja yang diperbaharui dan yang terus-menerus membaharui hati nuraninya. Bukan gereja yang sibuk memperbaharui ritus atau seremoni agama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang paling ditinggikan.
Kami belajar untuk merendahkan hati dan berubah untuk tidak merasa lebih unggul karena ras, suku, golongan, kesalehan, kekayaan, dan kekuasaan. Tolong kami, ya Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran Tuhan tentang egaliter atau kesetaraan manusia di hadapan Allah, sehingga kami bisa membangun kerjasama, kesatuan dalam kemajemukan. Jauhkan dari kami sikap mengingkari kesetaraan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.